Insinyur dalam merencanakan menuju society 5.0 adalah perkembangan yang memanfaatkan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan dapat merujuk pada perubahan fundamental dalam produksi barang dan jasa. Pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara paradigma pembangunan adalah cara pandang dan kerangka berpikir yang mendasari proses dan metode pembangunan tersebut. Paradigma pembangunan dapat berupa pendekatan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan keberlanjutan, dengan Pancasila sebagai paradigma utama di Indonesia yang menjadi landasan untuk seluruh aspek pembangunan. Menurut Suryadi, pada tahun 2000 terdapat 3 paradigma pembangunan, yaitu paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Paradigma pertumbuhan fokus pada peningkatan ekonomi dan produksi nasional. Paradigma kesejahteraan menekankan pemerataan hasil pembangunan agar masyarakat tidak hanya tumbuh secara ekonomi namun sejahtera secara sosial. Paradigma pembangunan berpusat pada manusia menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan utama pembangunan. pendekatan pembangunan adalah cara pandang atau strategi yang digunakan dalam merencanakan dan mengukur pembangunan suatu wilayah. Ada beberapa pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan pendekatan ekologi, dan pendekatan lain-lainnya. Selanjutnya, indikator pembangunan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan. Ada beberapa kategori. Yang pertama, indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator lingkungan, dan beberapa indikator lainnya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menunjukkan pendekatan pertumbuhan ekonomi lewat infrastruktur baru, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Proyek ini juga memperluas pusat ekonomi keluar Jawa agar pembangunan lebih merata. PLTB Sidrap menunjukkan pendekatan sosial di mana dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan energi terbarukan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri berbasis teknologi digital, otomatis, dan AI. Contohnya IoT, Big Data, AI, robotik, buatan robotik. Contohnya mobil otomatis, kendaraan tambah sopir, belanja online, pelayanan digital, dan smartphone. Masyarakat 5%. Kemudian, riset dari Jepang yang mengangkat teknologi revolusi 4.0 untuk kesejahteraan manusia. Jadinya berpusat pada manusia, teknologi untuk memecahkan masalah sosial, keseimbangan teknologi, dan kesejahteraan. Contohnya, layanan kesehatan AI, lingkungan cerdas, energi ramah lingkungan, pendidikan digital. Perubahan dari revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 adalah perkembangan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, integrasi, dan perkembangan. Industri 4.0 membangun fondasi teknologi. Jika industri 4.0 berfokus pada integrasi sistem fisik dengan teknologi cyber, Society 5.0 mengembangkan dengan menjadikan manusia sebagai pusat dari sistem tersebut. Penerapan dan dampak. Industri 4.0 mengoptimalkan produksi dan manufaktur, sedangkan Society 5.0 mengarahkan teknologi tersebut untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pembangunan yang berhasil biasanya ditandai dengan yang pertama, ekonomi. Pendapatan masyarakat meningkat, lapangan kerja terbuka, dan kemiskinan berkurang. Yang kedua, sosial. Akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan lebih baik, serta kesejahteraan sosial meningkat. Lingkungan. Terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Pengaruh revolusi industri. Revolusi industri merujuk pada perubahan fundamental dalam produksi barang dan jasa dari tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Setiap gelombang revolusi industri membawa dampak peningkatan produksi dan efisiensi. Penggunaan mesin dan teknologi otomatisasi meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru. Revolusi industri melahirkan profesi dan industri baru seperti insinyur, teknisi, dan programmer. Pembangunan sejati bukan sekedar soal angka dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan berarti menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, meski dihadapkan pada tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Pembangunan harus tetap diarahkan agar membawa manfaat nyata. Semua ini perlu dijalankan secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, supaya masa depan tetap layak bagi generasi yang akan datang. Pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga manusia, lingkungan, dan keadilan. Semua pendekatan mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat 5.0 membuka peluang besar, tetapi juga menuntut kita untuk bijak beradaptasi. Tujuan akhirnya tetap sama, membangun Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan. Jadi, bagaimana menurut kamu? Sudah siapkah kita menjadi bagian dari pembangunan di masa depan?